Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwayan Rian Anggara dan rekan saya Bintang Guntur Haji dan Nyemar Mawan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal proyek mandiri yang berjudul peningkatan pendapatan dan produksi pada budidaya tanaman cabai merah menggunakan pupuk kompos. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang tanaman cabai merah keriting, yaitu cabai merupakan komoditas sayuran yang banyak digunakan sebagai bahan pangan, terutama sebagai penyedap rasa makanan. Berdasarkan data produksi tanaman cabai merah mengalami penurunan pada tahun 2014. Masalah utama dalam budidaya cabai adalah tingginya serangan hama atau penyakit dan jenis gulma yang dapat menurunkan produktivitas tanaman cabai merah. Penggunaan dari bahan kimia yang kurang bijaksana juga berdampak pada kesuburan tanah. Penggunaan pupuk kimia harus dihindari dengan menggunakan pupuk organik. Budidaya tanaman cabai merah tidak terlepas dari penggunaan pupuk organik. Untuk itu, kondisi lahan harus diketahui agar produktivitas dari cabai tidak menurun. Jadi, dengan hal ini kami akan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan produksi pada budidaya tanaman cabai merah menggunakan pupuk kompos. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan khusus dilaksanakannya proyek mandiri ini adalah meningkatkan pendapatan dan produksi pada budidaya tanaman cabai merah menggunakan pupuk kompos untuk mencari keuntungan budidaya yang maksimal dan pemberdayaan bertani yang berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kontribusinya mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai sumber informasi yang berguna dalam meningkatkan nilai usaha produksi cabai dengan menggunakan pupuk kompos. Diharapkan inovasi produk ini dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan usaha produksi serta meningkatkan produksi untuk menambah keuntungan. Baik, yang selanjutnya adalah metodologi. Waktu pelaksanaan yaitu dimulai pada bulan September sampai bulan Desember 2020. Tempat lahan praktik Politeknik Negeri Lampung, alat cangkul, gembor, ember, dan karung. Bahan bibit cabai, pupuk yaitu berisi pupuk kompos, urea, dan NPK. Selanjutnya yaitu perencanaan aspek pemasaran, yaitu yang pertama adalah produk. Hasil produk yang dihasilkan merupakan cabai merah keriting segar yang dipetik langsung di lahan proyek usaha mandiri kelompok kami. Yang kedua adalah place, yaitu tempat. Lokasi pemasaran produk cabai merah keriting ini dilakukan di sekitar kampus Polinela dan pasar-pasar. Yang ketiga adalah price, yaitu harga. Harga jual yang kami keluarkan untuk 1 kg cabai merah keriting adalah sebesar Rp14.000. Dan yang terakhir adalah promosi. Promosi cabai merah keriting ini dilakukan melalui sosial media, yaitu berupa Facebook, melalui marketplace, kemudian Instagram, melalui Snap dan postingan, dan yang terakhir melalui WhatsApp, yaitu dengan postingan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Nah, yang pertama yaitu persiapan benih. Benih yang kami gunakan yaitu benih cabai merah varietas lokal, dan alasan kami menggunakan ini karena varietas ini dikenal sebagai cabai merah yang tahan terhadap
serangan hama dan penyakit. Yang kedua yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dimulai dengan pembersihan sisa tanaman dan gulma yang ada di lahan. Kemudian dilakukan pembalikan tanah menggunakan cangkul, dan kemudian pemberian pupuk kompos serta pengemburan. Nah, setelah diberi pupuk kompos yaitu pembuatan bedengan, dan bedengan yang kami buat yaitu sebanyak 10 bedengan. Kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan mulsa yang dilakukan pada siang hari. Setelah dipasang mulsanya yaitu dibuat lubang tanam dengan jarak tanam 60 kali 60 cm dikali 60 cm dengan pola tanam zigzag. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan pada tanggal 15 September yang dilakukan pada sore hari. Kegiatan yang keempat yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini meliputi penyiraman. Penyiraman ini dilakukan setiap hari yang dilakukan pada pagi dan sore hari. Yang kedua yaitu penyiangan yang dilakukan pada umur 2 minggu setelah tanam. Nah, pemeliharaan ketiga yaitu penyulaman yang dilakukan antara 7-10 hari setelah tanam. Dan yang keempat yaitu pembumbunan. Pembumbunan ini dilakukan bertujuan untuk memperkokoh berdirinya tanaman dan dilakukan pada umur 2 minggu dan 1 bulan setelah tanam. Nah, prosedur kerja yang selanjutnya yaitu panen. Panen pada lahan kami diperkirakan pada awal Desember. Nah, secara umum panen cabai merah yaitu berumur 80-90 hari setelah tanam. Nah, proses pemanenan dapat dilakukan dalam beberapa kali, tergantung dengan jenis varietas, teknik budidaya, dan kondisi lahan. Pemanenan bisa dilakukan setiap 2-5 hari sekali, disesuaikan dengan kondisi kematangan buah dan kondisi pasar. Buah cabai sebaiknya dipetik sekaligus dengan tangkainya untuk memperpanjang umur simpan, dan buah yang dipetik adalah yang berwarna oranye hingga merah. Selanjutnya yaitu pasca panen. Setelah panen dilakukan penyortiran dan pemilihan cabai merah. Cabai yang sudah disortir lalu dikemas dalam ukuran 1 kg atau sesuai dengan pesanan konsumen. Nah, cabai merah ini dikemas menggunakan plastik dan kemudian diberi label produk kami. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya. Yang pertama ada rencana biaya tetap. Rencana biaya tetap ini ada 2, yaitu sewa lahan dan biaya penyusutan. Di sini kita menyewa lahan 5 meter dikali 15 meter dengan volume 1 lahan. Harga satuannya Rp17.437 dengan jumlah Rp17.437. Yang kedua ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan dengan jumlah Rp8.832. Jadi total biayanya Rp26.269. Selanjutnya ada biaya penyusutan dalam 1 periode. Di sini kita menggunakan 4 alat, yaitu ada cangkul, gembor, ember, dan karung. Kita menggunakan cangkul dengan volume 1 dengan harga satuan Rp60.000. Jadi jumlah harganya Rp60.000. Jumlah umur ekonomisnya cangkul ini 4 tahun. Jadi penyusutan per tahunnya Rp15.000. Jadi total biaya per periode Rp3.750. Yang kedua ada gembor. Gembor ini kita juga menggunakan 1 dengan harga persatuannya Rp35.000.
dengan jumlah totalnya jumlahnya menjadi Rp35.000. Jumlah umur ekonomis gembor ini 3 tahun. Penyusutan per tahun Rp11.666. Jadi total biaya per periodenya Rp2.916. Yang ketiga ada ember. Ember di sini kita menggunakan 2 ember dengan harga satuannya Rp8.000. Jadi jumlahnya di total menjadi Rp16.000. Jumlah umur ekonomisnya ember ini 3 tahun. Penyusutan per tahun Rp5.333. Total biaya per periodenya Rp1.333. Yang keempat ada karung. Karung ini kita menggunakan 4 dengan harga persatuannya Rp2.500. Jadi jumlahnya ada dengan total Rp10.000. Jumlah umur ekonomisnya 3 tahun. Penyusutan per tahun Rp3.333. Total biaya per periode Rp833. Jadi total semuanya penyusutan per tahun Rp35.332 dan total biaya per periodenya dengan total biaya Rp8.832. Di slide selanjutnya ada rencana biaya variabel. Di sini kita menggunakan bibit cabai dengan volume 150 bibit dengan harga satuannya Rp400 dengan total harga Rp60.000. Yang kedua ada pupuk kompos. Pupuk kompos di sini kita menggunakan 100 kg pupuk dengan harga per 1 kilonya Rp12.000. Jadi totalnya 100 kilo ini menjadi Rp120.000. Yang ketiga ada mulsa. Mulsa di sini kita menggunakan 60 meter dengan harga per meternya Rp2.000. Menjadi totalnya 60 meter dikali 2.000 menjadi Rp120.000. Yang ketiga ada pupuk NPK. Pupuk NPK di sini kita menggunakan 3 kilo dengan harga per kilonya Rp15.000. Jadi totalnya menjadi Rp45.000. Yang kelima tenaga kerja. Tenaga kerja 6,7 HOK dengan harga satuannya Rp50.000 menjadi totalnya menjadi Rp285.000. Yang keenam ada tali rapiah. Tali rapiah menggunakan 1 pak dengan harga satuannya menjadi Rp5.000 menjadi jumlahnya menjadi Rp5.000. Yang ketujuh ada kantong plastik. Kantong plastik ini kita menggunakan 4 pak dengan harga persatuan kantong plastiknya Rp5.000. Jadi totalnya menjadi Rp20.000. Total keseluruhan dari biaya variabel ini menjadi Rp655.000. Sini selanjutnya ada rencana biaya tenaga kerja dalam satu periode. Yang pertama persiapan lahan. Persiapan lahan di sini kita menggunakan jumlah tenaga kerja 1 dengan jumlah jamnya 4 jam. Frekuensinya 4, jumlah HOK-nya 2. Jadi totalnya menjadi 3. Total biaya keseluruhan persiapan lahan ini Rp100.000. Yang kedua ada penanaman. Penanaman di sini kita menggunakan jumlah tenaga kerja 3 orang dengan jumlah jamnya 2 jam. Frekuensinya 1, jumlah harian orang kerja 0,75, totalnya 0,75. Jadi total biaya keseluruhan menjadi Rp37.500. Yang ketiga ada pemupukan. Pemupukan di sini kita menggunakan jumlah tenaga kerja 3 orang dengan jumlah jamnya 2. Frekuensinya 1, jumlah harian orang kerja 0,75, totalnya 0,75. Jadi total keseluruhan
Biaya pemupukan Rp37.500. Yang keempat ada penyiraman dan pemeliharaan. Di sini kita menggunakan tenaga kerja 1, jumlah jamnya 0,5, frekuensinya 22, jumlah harian orang kerjanya 1,3, totalnya 1,3, jumlah total biaya penyiraman dan pemeliharaan Rp65.000. Yang kelima ada pemanenan. Pemanenan di sini kita menggunakan jumlah tenaga kerja 3 orang dengan jumlah jamnya 0,5, frekuensinya 5, jumlah HOK-nya 0,9. Jadi totalnya menjadi 0,9. Jadi total biaya pemanenan ini Rp45.000. Total keseluruhan dari biaya tenaga kerja ini Rp285.000. Selanjutnya di sini ada rencana anggaran biaya. Yang pertama ada total biaya. Total biaya ini total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Total biaya tetapnya tadi Rp26.269.000 ditambah total biaya variabelnya Rp655.000 menjadi totalnya Rp681.269. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini total biaya dibagi jumlah produksi. Total biaya tadi Rp681.269.000 dibagi 70 kg menjadi hasilnya menjadi Rp9.732,41 per kilo. Selanjutnya harga jual. Harga jual ini HPP ditambah keuntungan dikali HPP. HPP-nya tadi harga pokok penjualannya Rp9.732,41 ditambah kita mengambil keuntungan di sini 40% dikali HPP harga pokok penjualan Rp9.732,41 menjadi totalnya menjadi Rp13.625,37 dan dibulatkan Rp14.000. Nah, selanjutnya ada penerimaan TR. Penerimaan ini harga dikali kuantiti. Jadi kita tadi harganya 14.000 dikali 70 kilo kuantiti menjadi hasilnya menjadi Rp980.000. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan ini penerimaan dikurangi total biaya. Penerimaannya sebesar Rp980.000 dikurangi Rp681.269. Jadi totalnya menjadi Rp298.731. Selanjutnya adalah R/C rasio. Penerimaan dibagi total biaya. Jadi penerimaannya 980.000 dibagi 681.269 rupiah, jadi menjadi 1,44. Selanjutnya ada B/C rasio, itu P dibagi total biaya. 298.731 rupiah dibagi total biayanya 681.269 rupiah, hasilnya menjadi 0,44. BP per unit total biaya tetap dibagi PAVC, total biaya tetapnya 26.269 dibagi 14.000 dikurangin 9.732,41 rupiah.
Jadi menjadi totalnya 6,15 kg. BEP ini TFC dibagi 1 min RFC per pi. Jadi 26.269 dibagi 1 dikurangin 9.731 dibagi 14.000 sama dengan 86.127, dibulatkan menjadi 86.100 rupiah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Terima kasih.